Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar dan bahwa orang yang beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari itu, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, hari ini tak terasa sudah 20 Ramadan. Dan sebagaimana biasanya ulun selalu ditemani oleh ustadz-ustadz yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan pada saat ini ulun ditemani oleh Ustadz Jemhari Muhdin. Ustadz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Kalau ulun Ustaz awak baik, tapi hati lagi kedebek. Ada rasa senang, ada rasa kecewa gitu nah. Jadi rasa senangnya itu karena ini sudah 20 terakhir di 20 Ramadan ya, iya, 10 terakhir lagi nih biasanya itu terkait dengan malam Lailatul Qadar ya Bro. Iya. Nah, tapi ulun kabar buruknya ini Adi ingat nih tata caranya nih Guru. Jadi ulun minta pencerahan dan ini sesuai lawan tema yang ulun bawakan hari ini Guru lah, tentang tata cara menyambut malam Lailatul Qadar. Pian siapkah? Sudah? Insyaallah kita. Jadi pemirsa, mari kita simak, kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Dan untuk Guru Jemhari Muhdin, waktu dan tempat ulun persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada kesempatan ini kita mengembalikan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita. Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Apalagi memang di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Alhamdulillah, kita panjang umur, kita diberikan kesehatan, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu dengan satu bulan yang mulia, berada di bulan yang mulia, bulan yang dijadikan Allah sebagai bulan kita. Wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi kita, Ramadan itu adalah bulan umatku. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dan bulan yang kita nanti-nantikan. Dan ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengandung berbagai macam keistimewaan dan kelebihan. Secara khusus di bulan Ramadan itu ada satu keistimewaan yang luar biasa yang Allah jadikan, yang Allah turunkan ketika di bulan Ramadan, yang mana sebagaimana disebutkan tadi tentang masalah turunnya Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kita bertemu dengan Lailatul Qadar, atau kita bisa menemui Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan atau cara kita menyambut, memuliakan apabila datangnya Lailatul Qadar.
Yang pertama dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Atau apabila adanya Lailatul Qadar? Di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi kita, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Fil witri, pada malam yang ganjil, pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi biasanya Lailatul Qadar itu akan diturunkan Allah, dijadikan oleh Allah pada malam-malam yang ganjil dari 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi artinya bisa malam 21, bisa malam 23, bisa turunnya Lailatul Qadar malam 25, 27, bahkan bisa 29. Secara umumnya kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu beribadah, berusaha di malam yang ke-10, di malam yang 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima munajat Nabi Musa alaihissalam. Di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa itu ada munajat kepada Allah, meminta, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi Musa berkata, munajat kepada Allah, Ilahi uridu qurbaka. Kata Nabi Musa, ya Allah, ulun menghendaki supaya ulun bisa dekat dengan engkau, takarrub kepada engkau, dekat dengan engkau. Memang kita disuruh untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah. Kita beribadah kepada Allah itu adalah untuk mendekatkan, untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak orang beribadah kepada Allah, maka orang itu semakin akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam ingin dekat dengan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qurbi liman istaiqadha Lailatul Qadri." Untuk dekat kepadaku itu, wahai Nabi Musa, kata Allah, adalah dengan jalan yaitu istaiqadha, bangun, mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. Mendirikan ibadah secara khusus dengan melaksanakan salat, sembahyang di malam Lailatul Qadar. Ada di dalam satu kitab disebutkan cara kita melaksanakan salat atau sembahyang di malam Lailatul Qadar itu ada disebutkan dalam satu hadis atau satu riwayat di dalam kitab, maksudnya man shalla fi lailatil qadri rak'ataini yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marratin fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marratan. Jadi ada salat sunat dalam satu kitab. Salat sunat cuma 2 rakaat. Ya memang banyak orang memuliakan Lailatul Qadar itu dengan bermacam-macam salatnya. Ada salat tahajud, ada salat hajat, ada salat tasbih, salat tobat dan lain sebagainya daripada segala salat sunat atau sembahyang sunat. Ini ada salat sunat yang dilakukan cuma 2 rakaat. Tapi secara khusus ada bacaan, yaitu biasanya itu sudah biasa memang rukunnya, yaitu pertama membaca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian
ditambah lagi dengan membaca yaitu surah Al-Ikhlas itu sebanyak 7 kali. Dan ini setiap rakaat, artinya kedua rakaatnya. Rakaat pertama kita baca Fatihah ditambah dengan suratul Ikhlas 7 kali. Artinya surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, itu 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua surah Al-Fatihah ditambah lagi dengan surat Ikhlas 7 kali. Nah, kemudian setelah salam dia membaca istighfar, minta ampun kepada Allah dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih sab'ina marratan, itu sebanyak 70 kali. Ini termasuk salat sunnah yang mudah. Artinya termasuk sembahyang sunat yang mudah dilakukan. Ayatnya pun mudah. Walaupun tadi ayatnya mudah cuma dengan 7 kali. Tapi kan pendek aja ayatnya. Ayatnya pendek, surah Fatihah ditambah surat Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad 7 kali. Sama rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Nah, setelah salam dia membaca astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 70 kali. Nah, ini ada dalam kitab disebutkan dan punya keistimewaan luar biasa. Punya keistimewaan luar biasa. Ada di sini keistimewaannya. Yaitu fala yaqumu min maqami hatta yaghfirallahu lahu li abawahi. Belum dia berangkat daripada tempat salatnya. Belum berangkat dia daripada tempat dia melaksanakan sembahyang sunat tadi itu. Sudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya dan bagi orang tuanya. Ini istimewa. Dia sudah mendapatkan keampunan dari Allah, belum lagi dia berangkat belum berangkat daripada tempat dia salat, tempatnya sembahyang. Allah mengampuni dia dan juga orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ilal jinan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Maksudnya ke dalam surga, malaikat ditugaskan untuk menyediakan apa yang disediakan oleh malaikat tadi kepada orang yang melaksanakan salat sunat tadi itu, yaitu yang risuna lahul asjar wa yabnunal qusur wa yajrunal anhar, menyediakan kebun-kebun surga, menyediakan istana, bangunan yang megah, menyediakan sungai-sungai yang mengalir. Artinya fasilitas lengkap disediakan oleh Allah lewat malaikat tadi dalam surga. Rumahnya yang mewah, istana yang megah, kemudian kebun-kebun yang luas, sungai-sungai yang mengalir. Itu disediakan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan salat 2 rakaat tadi itu. Ditambah lagi wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullahu. Dan tiada keluar ia daripada dunia sehingga dia melihat lebih dahulu akan yang demikian itu yang dijadikan Allah di dalam surga tadi itu. Artinya ketika dia akan meninggal dunia itu sudah dinampakkan oleh Allah. Diberikan tahu, dinampakkan oleh Allah kepadanya bahwa itulah tempatnya nanti di dalam surga. Jadi dia melihat kenikmatan-kenikmatan sudah. Makanya ada model persamaannya itu ketika perempuan-perempuan di zaman Siti Zulaikha, kan perempuan-perempuan yang diundang oleh Siti Zulaikha itu kan asik makan makanan, asik memotong limau, mahiris limau jadi kita, ya kan mahiris limau. Kemudian didatangkanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah memandang Nabi Yusuf, ternyata asiknya memandang Nabi Yusuf, nikmatnya memandang Nabi Yusuf karena
cantiknya, tampannya luar biasa Nabi Yusuf tadi, tidak terasa lading tadi itu memutus, atau tidak terasa lading tadi mahiris tangan tadi. Kadang mahiris limau, kadang tahiris tangan tadi. Tidak terasa pedihnya luka karena lading, karena banyu limau, dengan sebab memandang ketampanan dan kecantikan Nabi Yusuf tadi itu. Nah, itulah diibaratkan seperti orang-orang yang ahli ibadat, mereka orang-orang yang beriman, mereka kekasih-kekasih Allah. Nah, mudah-mudahan termasuk kita, ketika di dalam sakaratul maut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandangkan, pandangannya diberikan oleh Allah memandang kepada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, balasan-balasan Allah yang akan diberikan oleh Allah, dinampakkan kepadanya, sehingga dia tidak terasa, tidak merasakan daripada sakitnya dicabut nyawanya ketika dalam sakaratul maut, karena asiknya memandang daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya, jadi melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar. Walaupun ada kelebihan-kelebihan yang lain daripada kita melaksanakan salat, itu diantara. Dan itu mudah kita melaksanakannya. Kemudian setelah itu Nabi Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi uridu rahmataka. Ya Allah, ulun menghendaki supaya ulun mendapatkan rahmat daripada Engkau. Memang kita semua ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Di bulan Ramadan kita selalu berdoa supaya kita mendapatkan rahmat. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Selalu kita baca supaya kita mendapatkan rahmat. Di luar bulan Ramadan kita selalu minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa munajat kepada Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya rahmati liman yarhamul miskin lailatul qadri. Rahmatku itu bagi orang-orang yang kasih sayang kepada orang yang miskin di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi orang-orang yang kasih sayang, yang bisa memberikan bantuan, mengasihi kepada mereka orang-orang yang fakir atau miskin di malam Lailatul Qadar itu mendapatkan rahmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi munajat lagi Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi uridu al-jawaz ala sirati. Ya Allah, ulun menghendaki nantinya supaya ulun bisa melewati titian siratal mustaqim dengan selamat. Kita yakin dan percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Dan dari hari kiamat itu bermacam-macam. Termasuk nantinya ada yang namanya sirat, titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim itu terbentang, jauh, panjang. Ada mengatakan 1000 tahun itu naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Itu luar panjang. Namun berapa banyak orang-orang yang melewati titian siratal mustaqim itu seperti kilat menyambar. Ada yang seperti burung terbang, ada yang orang bertunggangan, ada yang berjalan kaki dan sebagainya. Kita berharap supaya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan, bisa melewati titian siratal mustaqim dengan selamat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada munajat Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman tasaddaqa lailatal qadri." Yang demikian itu orang-orang yang bisa melewati titian siratal mustaqim adalah orang yang bersedekah di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi bagus kita malam Lailatul Qadar itu ada memberikan sedekah kepada orang lain. Kemudian munajat lagi Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi uridu an aq'uda tahta zilli asjaril jannah.
Ya Allah, ulun menghendaki supaya nanti ulun bisa duduk menikmati di bawah pohon-pohon yang rindang di dalam surga. Ulun ingin asik menikmati keindahan alam surga di bawah pohon-pohon, di dalam kenaungan, di bawah pohon-pohon surga. Kita menghendaki semua kita beratan hendak supaya masuk ke dalam surga dan menikmati keindahan alam surga, termasuk duduk di bawah pohon surga. Kalau di dunia itu biasanya pohon itu batangnya di bawah, buahnya di atas. Jadi kita yang naik dulu kalau di dalam surga. Kalau di dunia ada pohonnya, kemudian daun dan sebagainya, ada buahnya. Jadi kalau kita hendak mengambil buahnya, kita naik dulu atau kita ya dengan alat dulu, kita juluk dulu bahasa kitanya. Nah, tapi kalau di surga ini berpaling, buahnya yang di bawah. Jadi ketika kita berdiri kita bisa memetik, ketika kita duduk bisa memetik dan seterusnya. Ketika kita berbaring pun kita bisa memetik daripada buah-buahan surga tadi itu. Asiknya menikmati keindahan di bawah pohon-pohon surga. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan mendapatkan duduk di bawah kebun-kebun surga itu tidak lain adalah liman sabbaha tasbihatan lailatul qadri. Orang yang selalu bertasbih, membaca tasbih di malam Lailatul Qadar. Jadi ada amalannya ketika di malam Lailatul Qadar itu membaca tasbih. Kemudian lagi Nabi Musa munajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi Musa, ilahi uridu an-najata minan nar. Ya Allah, ulun menghendaki supaya dilepaskan daripada azab siksa neraka. Kemudian faqalallahu subhanahu wa ta'ala, dzalika liman istaghfarallaha ta'ala lailatal qadri ila subhi. Yang demikian itu kata Allah bagi orang-orang yang beristighfar di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita menyambut Lailatul Qadar itu diantaranya juga dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi uridu ridhaka. Ya Allah, ulun menghendaki supaya mendapatkan keridhaan Engkau. Nah, kita pun semua ingin mendapat ridha dari Allah. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena fadilat. Ada orang beribadah kepada Allah ingin mendapatkan kenikmatan surga, takut daripada azab siksa neraka. Tapi ada orang yang beribadah kepada Allah semata-mata menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengharap supaya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, munajat Nabi Musa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ridaya liman shalla rak'ataini lailatal qadri. Keridhaanku kata Allah, keridhaanku kata Allah adalah bagi orang-orang yang melaksanakan salat 2 rakaat, salat sunat di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita bagus melaksanakan salat sunat di malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HIS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahlubur ra'isyatan ahabbu ilallah min siyamid dahri kulli. Kata Nabi kita, siapa yang mendirikan ibadah, satu saat beribadah di malam Lailatul Qadar, ini pas bertemu dengan Lailatul Qadar. Jadi umpama terjadinya Lailatul Qadar pada malam yang ke-23 umpama. Nah, saat itu dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Nah, satu saat beribadah kepada Allah. Nah, itu dalam riwayat beribadahnya satu saat tadi sekedar memarah susu pengembala kambing. Artinya pengembala kambing ini memarah susu kambing. Nah, sekedar itulah.
Artinya satu mat saja dia melaksanakan ibadah. Sekadar pengembala kambing memerah susu kambing tadi itu. Artinya satu mat. Nah itu kata Nabi kita SAW di dalam satu riwayat, itu adalah lebih dikasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada puasa setahunan. Berapa banyak itu pahala ibadah kita melaksanakan ibadah puasa setahun. Tapi kalau pas Lailatul Qadar cuma sekadar waktunya kayak memerah susu kambing tadi. Artinya satu mat. Ini keistimewaan Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan lakira'atu ayatin minal Qur'an Lailatul Qadri ahabu ilallah min ayyakhtima fi ghairiha minal layali. Ketika malam Lailatul Qadar itu kita membaca satu ayat daripada ayat Al-Quran. Jadi bagus ketika malam Lailatul Qadar pun menyambutnya dengan baca Al-Quran. Walaupun tadi dimanapun, artinya kapanpun maksudnya. Artinya bulan apa aja kita disuruh membaca Quran. Nah lebih khusus lagi kita di bulan Ramadan. Nah apalagi saat berada di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu kata Nabi kita SAW, cuma satu ayat kita membaca ayat Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu lebih dikasih kepada Allah daripada menghatamkan Al-Quran pada malam-malam yang lain. Daripada malam yang lain. Umpama kita satu ayat aja di Lailatul Qadar baca. Nah, di malam yang lain itu khatam. Kita yang membaca saat itu di malam Lailatul Qadar lebih dikasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keistimewaan Lailatul Qadar itu luar biasa. Kemudian ada lagi ketika Nabi kita SAW menyampaikan masalah Lailatul Qadar dalam hadis yang lain, yaitu ada sebagaimana ulun bacakan tadi, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka diampun. Karena dia beriman dan karena mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin sebahagian daripada amalan-amalan atau ibadah-ibadah atau tata cara kita menyambut daripada datangnya malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia. Dan kita berharap, memunajat, meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf seandainya apa yang ulun bacakan, ulun sampaikan ada yang salah atau tidak berkenan di hati kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, ini terkait malam Lailatul Qadar itu kan ada orang pernah mendengar ada doa khususnya Pak Ustadz. Itu apa kira-kira Pak Ustadz? Memang di malam Lailatul Qadar itu kan kita disuruh untuk diantaranya membaca banyak doa lah. Kan banyak kita mendengar riwayat-riwayat para aulia-aulia yang termasuk kan kisah Datuk Kulampayan. Datuk Kulampayan itu kan meminta kepada Allah ketika Lailatul Qadar supaya dijadikan keturunan menjadi orang-orang yang alim, orang yang saleh. Ya kan kisahnya tadi bahkan minta semua keturunan itu menjadi orang yang alim, orang yang saleh tadi itu doa secara umumnya. Nah, ada di dalam hadis Nabi kita secara khusus itu yaitu riwayat ketika Nabi kita SAW itu ditanya oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Jadi riwayat daripada Siti Aisyah. Qultu ya Rasulullah, law wafaqtu Lailatul Qadri fama aqul. Ujar Siti Aisyah, wahai Rasulullah, seandainya ulun ini bertemu dengan Lailatul Qadar, artinya pas ulun bertemu atau muwafaqah ketika di malam, umpama di malam 21 atau malam yang lain di 10 hari bulan Ramadan, ulun pas bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang ulun baca, apa yang ulun baca doanya, apa yang ulun ucapkan, kata apa yang ulun yang minta, apa yang ulun baca.
Jadi kata Nabi kita SAW, Quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini ada dalam satu ayat. Jadi bagus ketika kita di malam-malam yang ganjil secara khusus, atau kita sudah berada di malam 21 biasanya, dan seterusnya, setiap malam itu kita memperbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Walaupun silahkan kita doa-doa yang lain. Cuma di antara doa yang disampaikan Rasulullah itu bagus kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyaknya kita membaca di malam-malam daripada yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar tadi itu. Terus gini Guru, fadilat dari salat yang pian ceritakan tadi Guru, mungkin adakah dalam riwayat Guru? Oh ya. Nah, ada lagi tadi sebagaimana ulun sampaikan tadi bahwa ada fadilat sembahyang sunat yang ayatnya Qul Allah 7 kali tadi itu. Nah, kemudian ada di dalam riwayat yang lain itu ada kita melaksanakan salat sunat atau salat di malam Lailatul Qadar. Nah, ini ada di dalam kitab disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan kepada nabi kita. Ini Allah mengatakan kepada nabi kita, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, ra'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbis saif alfa syahrin fi zamani Bani Israel." Kata Allah kepada nabi kita, "Wahai Nabi Muhammad, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar," artinya kita melaksanakan sembahyang 2 rakaat di Lailatul Qadar, itu lebih baik bagi engkau dan lebih baik bagi umat engkau. Artinya 2 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, sembahyang tadi itu lebih baik bagi engkau dan bagi umat engkau min darbis saif al-fashrin, daripada perang sabil. Ini darbis saif, ini peperangan berjihad di jalan Allah itu selama 1000 bulan. Kan jadi ada kisahnya baharikan, ada Syam'un itu ahli perang, dia beribadah berperang selama 1000 bulan tadi itu. Nah, itu 1000 bulan dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya, karena dan sebagainya tadi itu. Nah, kemudian bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh Allah Subhanahu keistimewaan yaitu Lailatul Qadar. Jadi ujar Allah, engkau dan umat engkau cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat sembahyang di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perang sabil di jihad berjalan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah lebih daripada 83 tahun. Ini keistimewaan daripada kita melaksanakan salat sunat atau sembahyang di malam Lailatul Qadar. Itu diantaranya di dalam sebagian riwayatnya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi pemirsa, bulan Ramadan ini merupakan bulan istimewa. Habis itu malam Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa. Yang artinya ini 2 kali istimewa ya Allah. Jadi ada kisi-kisi tadi diberikan Ustadz pada malam, mari kita menghidupkan malam-malam di kisi-kisi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Ada malam yang ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Terus kita bermunajat kepada Allah. Terus kita bangun mendirikan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ganjarannya tadi luar biasa dikisahkan oleh Pak Ustadz. Terus juga ada meminta rahmat Allah, kita memberikan kasih sayang ke sesama kita yang kurang mampu. Terus juga bersedekah, meminta lapangkan pintu surga. Terus juga membaca tasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Demikian tadi ceramah juga yang disampaikan guru kita. Semoga kita dapat ambil manfaat dan hikmahnya. Amin. Sekalian lagi, apabila ada salah kata ucapan, ulun minta maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.